Oke Jebel, kita balik lagi dan masih mau ngebahas tentang Sinyo karena lagi di mana-mana kayaknya trending topik ya. Nyo. Ya kan trending topik kan di mana-mana tuh lagi ngebahas jadi ya itulah segala media itulah pokoknya. Kalau kita mau ngebahas kali ini kita mau ngomongin tentang gelar dan pencapaian Sinyo sebagai The Minions juga gitu. Terutama Sinyonya sih karena kan sekarang yang lagi apa ya pamit itu Sinyonya. Mereka kan kita tahu juga bahwa mereka ranking 1 dunia itu 5 tahun dan ini pencapaian yang udah mereka beri untuk Indonesia 19. yang belum tentu bisa nanti pasangan lain menyamai gitu kan. Kalau kita lihat tuh banyak banget. Dia udah juara Super 500 7 kali, 750, Ini Super 1000. belum yang Super Series Premier Betul. sebelum itu. Nih, ada kata Oh, Abrar, ada. Le, lu jangan seuzon. Ada nih katanya. Wah, komplit Banyak ya. banget. Iya, Ci. Memang masih minusnya berarti di Olimpik Iya. sama kejuaraan dunia ya berarti Betul, ya. iya. Tapi selain itu sih Udah. paket lengkap Wih, banget Thomas sih Cup nih. juga. Oh iya, tahun 2020 ya. Iya, mereka kan juara Thomas Cup 2020. Nah, kalau kita lihat dari pencapaiannya belum tentu loh ada yang bisa menyamai prestasi mereka. Nah, kalau dibilang dengan prestasi yang mereka seperti ini gitu, Ci, ngelihat Sinyonya juga berarti kan sosoknya kalau kita lihat prestasinya banyak pasti apa ya punya hal positif lah dari pasangan ini. Apa sih yang menurut Ci Yuni secara pribadi nih sosok Sinyo itu seperti apa dan apa yang harus dicontoh nih sama junior-juniornya nanti? Iya, Sinyo kan kita tahu pekerja keras ya. Dia nomor 1 lah, dia sangat sabar, dia pekerja keras, dia konsisten dalam setiap proses di latihannya. Kemudian saya lihat dia sabar di lapangan juga sabar ya. Maksudnya dapat partner Kevin ini kan juga dia harus bisa menempatkan diri untuk bisa menutupi pada saat Kevin bergerak ke arah yang tidak seharusnya kan gitu kan. Terduga ya, Tidak Ci, ya? terduga, dan itu dia lakukan menurutku dengan sangat baik. Dia fight terus all the way ya. Maksudnya entah itu keadaannya gampang atau susah, saya melihat dia sangat konsisten ya. Yeah. Makanya dia bisa menjadi juara. Kalau melihat perjalanannya juga pernah keluar dulu dari pelatnas, masuk lagi, ya kan, dapat Kevin Lu gitu tahu ya. lagi. Itu kan sesuatu hal yang menurutku perjalanan yang tidak gampang. Jadi kalau saya lihat dia juga bukan orang yang menyerah sama keadaan ya. Mungkin kalau pada saat itu posisi orang keluar pelatnas mah banyaknya ngedown sih. Agak untuk masuk lagi tuh chance-nya Kecil ya, Ci ya. sangat kecil. Apalagi masih begitu dia masuk tuh kayak masih berapi-api, masih pengen nunjukin yang terbaik gitu kan. Gitu. Jadi saya bilang sih kualitas itu yang memang kalau orang punya, tapi bisa segede dia nggak hatinya tuh. Kalau bisa segede dia ya pasti banyak Iya. hasilnya pasti akan kelihatan juga. Nah, kalau dari Sinyo sendiri The Minions, Ci, maksudnya apa sih yang menurut Cici pencapaian momen terbaik mereka versi Ciuni? Itu 5 tahun dia nomor 1 dunia, itu membuat masyarakat itu top of mind-nya selalu Minions. Kita aja kalau mau bikin audisi Kevin dulu dipasang. Karena orang Menjual ya, Ci ya, paling menjual. orang nggak inget lagi yang lain, ingetnya Kevin Gideon gitu ya. Karena mereka ya intinya oke lah kejuaraan yang besar tadi Olimpik dan kejuaraan dunianya belum ya. Tapi kan Super Series-nya tiap minggu. Iya. Terus aja lu lihat tuh ya mereka ya tiap minggu dengan permainan kayak gitu. Itu beneran nempel banget. Jadi kalau ditanya tuh ya ranking 1-nya tuh 5 tahun itu yang membuat orang tuh beneran gak bisa ngelupain Kevin Gideon dengan permainannya. Paketannya gitulah kira-kira. Berarti memang sebesar itu impactnya kalau kita punya pasangan seperti Minion berprestasi, otomatis juga banyak ya, Ci ya, orang yang pengen jadinya Dan untuk konsisten loh. Iya. Itu berapa minggu kan pasti juara lagi. Dia ada setahun 9 kali. Iya. Ngeri banget Pokoknya gak sih? tiap turnamen dia pasti ada tuh yang setiap bulan tuh dia pasti ada juara gitu kan. Jelek-jeleknya semi, jelek-jeleknya Berarti final. jarang jelek main tuh. Itu jelek-jeleknya ya, Ci ya. Jelek-jeleknya. Berarti semi itu dia udah jelek tuh waktu itu. Underperform jalan. Pun selalu mau ngambil dia, ya kan? Karena pasti ditunggu. Salah satu Segitunya, yang Dep. paling ditunggu penonton juga Iya. ya. Iyalah. Nah, atraksinya itu tuh beda gitu kan dibanding Ada aja gitu, ada aja apa di lapangan. War-warnya Iya, gitu kan. cybernya Pokoknya ada. kangen Nah, deh itu tuh. justru yang ditunggu ya. Aduh, jadi udah Sampai kangen kata lagi orang nih. kan Kevin kalau nggak
begitu tuh kurang on fire gitu kurang sih ya. on fire, malah mainnya kurang bagus gitu. Kayak memang penonton nungguin banget gitu kan. Iya, iya. Aduh, merasa jadi kehilangan banget ini. Nah, tapi kalau kita lihat lagi kan itu tadi Ci Yuni bilang dia pernah keluar dulu dari pelatnas. Waktu itu kan dia pasangan sama Agri ya. Sama Agri, terus dia keluar main sama lu juga lah ya. Ya kan? Main sama lu gitu kan. Terus titik baliknya dia itu waktu dia pasangan juga sama almarhum Uda ya. Yes. Dan juara di French Open, terus di Indonesia Master 2014 14. juga gitu. 2015 akhirnya masuk lagi dan pasangan sama Kevin gitu kan, dan melejit lah itu Dominion di tahun 2016. Nah lu kan juga pernah pasangan tuh Le sama Sinyo dan udah di luar. Wah tuh kan bahaya tuh. Weh gila-gila, Wah. gua nggak konsen ya sama fotonya Ini nih, umur gimana ya? berapa nih, Le? Maksudnya Dua- sekarang udah tua itu muda gitu Ci. Kurus yang pasti mah itu. Ah, iya benar. 23 ya kali ya. Itu 23. Ini berarti tahun 10 berapa tahun Le? lalu, 13. Ini 2013. Ini Istora nih kan? Istora. Berarti ini lagi di Indonesia Master Open. ya? Indonesia Open. Oh, Nggak ada Open. Indonesia Master dong. Oh iya, iya, Indonesia Belum. Open. Iya, Grand Prix dulu mah. Oh Iya. iya, yang masih GP Gold gitu ya. Tuh partnernya dibiarin terbang, dia tenang aja. Iya, itu padahal bola dia tuh Ci sebenarnya. Itu kan kayak wah gua lagi yang ngambil kata Sinyo nih. Nah, kalau ini dua-duanya mantannya nih kebetulan nih. Yo, Aduh. Nah, lu kan pernah pasangan sama dia, tahu luar dalam lele gimana di luar lapangan, di dalam lapangan. Terus menurut lu apa sih momen terbaik lu waktu sama Sinyo? Terus gimana sih orangnya tuh kayak gimana? Yang gua tahu pokoknya dia komitmen. Dia kalau misalnya gua dulu telat-telat aja gitu. Ngomel dia. Lu seumuran apa gimana nih? Ya secara tahun kan gue 90 dia 91 tapi kan bulan beda bulan Oh aja. iya, iya, iya. Oke. Jadi seumuran Iya. lah ya. Dia ngomel kalau gua telat-telat, gimana sih lu datangnya. Gimana sih lu kan telat lu dari Padahal mana? lu tinggal lu kan dekat, gue lebih jauh gitu kan. Oh itu posisi lu latihan di mana berarti? Di Jarum, di Jarum. Oh. Iya, Dia kan dari dia harus Cibubur? enggak dong, dia masih di rumah yang Oh, lama. iya, 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 Di iya. rumah yang lama. Kalau gue kan deket kan. Tinggal turun. Enggak, aku di belakang tuh ada Oh. deket lah. Deket. Gimana Tapi sih? effort lu kurang gitu ya. Iya. Iya. Telat deh, Iya. telat. Aduh. Telat-telat 5 menit gitu lah, gue udah dari tadi nih gitu. Tapi emang yang gue tahu pokoknya dia etos kerjanya tinggi, komitmen, pekerja keras, yang benar tadi Cini bilang, pekerja keras. Dan dia tuh apa, daya juangnya lah yang harus dicontoh sih. Daya juang secara kalau latihan, dari latihan aja ya gitu, nggak mau kalah dia mah, nggak mau kalah gitu. Kalau kalah ya bisa, pokoknya main sampai dia menang pokoknya. Mainnya sampai dia menang. Kapan kelar? Iya. Kalau latihan di lapangan kuat banget. Kuat gitu di lapangan itu tahan. Mau tahan gitu. Jadi secara ya main terus endurance fisiknya juga dapat dia di lapangan gitu. Kita yang kadang-kadang ini enggak selesai gitu. Kita yang capek. Lu yang bisa tipes itu ya, Le? Iya. Nah, makanya ada cerita pertama kali mau partneran persiapan di Jarum. Pertandingannya New Zealand sama Australia. Dibawa ke rumah sakit coy gua. Lu Iya, kram sebadan. Gak selesai. Dan dia tuh yang gotong gua tuh. oh itu dia masih latihan, gua latihan aja lah, gua gotong nih partner gua Dia gitu. gotong, dia bawa ke rumah sakit Siloam, Kebonjeruk. Udah, ini kan gak keluar keluar terus cairannya. Keringatnya. Sama dia diempatin AC-nya. biar kering. Nyo gua bilang, ini Lu kayak jemuran lu ya. habis itu ini keringet gak keluar, masuk angin ini kalau kayak gini nih. Ganti penyakit ini Nyo. Gitu yang gua tahu pokoknya dia sih salah satu yang Dan dia kan kalau kayak sama Kevin itu pemain belakang ya yang banyak kayak banyak menyerang gitu kan, juga butuh tenaga yang luar biasa. Iya. Karena menurut saya juga partner Kevin nggak gampang karena Kevin punya speed yang cepet. Di atas Belum rata-rata. iya, Tidak terduga. dan belum tentu ada orang lain yang bisa ngikutin speednya. Iya ya, setuju. Dan nutupin Iya. sisi-sisi yang mungkin Itu kosong kan kaget-kaget Nah. sama gerakan partner sendiri Iya. juga bisa itu. ya. Iya. Karena Sinyo juga kadang-kadang kan juga ada jurus-jurus yang nggak terduga juga tuh Iya, kan. iya, iya. Atau mukul-mukul. Pukulan-pukulan Ini kok puter-puter bisa saja, begini iya, dia iya. pukulannya gitu. Gak ada dirumusnya gue bisa pukul kayak gini. Tak terduga. Tapi ya itu yang bisa menutupin Kevin Gideon karena belum tentu sebaliknya juga kayak gitu. Heeh. Ya buktinya sama gue gak bagus-bagus amat kan Sinyo. Lu berapa turnamen main sama dia? Maksudnya berapa lama sih? Gak lama, 5-6 turnamen lah. 5-6 Ya, turnamen. Australia, New Zealand, Indonesia Open, Singapore Open, Malaysia Open.
Terus abis Lumayan lah kita mah sama Viveng mah bisa rubber gitu itu waktu itu. iya, iya, Tapi iya. kalau di dalam lapangan tuh emang sabar ya. Bagaimana sih dia tuh Iya. komunikasi? Kata lu galak. Enggak maksudnya emang komunikatif aja. Kayak mainnya kayak gini aja. Lebih Berarti memang lebih- dia lebih suka ada komunikasi di ngobrol, lapangan. ngobrol gitu ya. dan kelihatan banget setelah dia partner Kevin dia lebih dewasa, lebih mature. Setelah dia balik ke pelatnas oke. dia secara pikiran lebih mature, lebih ya udah ngalah gitu. Kalau dulu kan masih nggak bisa, masih gitu, masih yang Oh, begitunya oke. tuh. Maunya begini. Itu Tapi kalau sama Kevin kan beda umurnya lumayan ya. 4 tahun ya. Iya, 4 Kevin tahun. jauh lebih muda kan. 95 keluarin 95 kan Kevin. 4 tahun. Tapi setelah mereka balik lebih mature, ya itu cukup ngelengkapin jadinya gitu. Jadi emang pas ke klubnya gitu. Ya karena sebenarnya maksudnya The Minion itu ada karena mereka berdua Kevin tuh Gideon. saling melengkapi. Iya, Jadi karena- bukan karena salah satu doang yang bagus Betul, gitu. betul. Nggak gampang juga partner Kevin karena ya itu yang tadi secara pukulan dan lain-lain kecepatan yang bisa ngimbangin ya Gideon, gitu, Sinyo. Nutup dan ngimbangin ibaratnya gitu ya. Nah, kalau untuk apa ya, personalitinya sendiri maksudnya dia tuh sosok yang gimana sih kalau lu ajak ngobrol tuh gimana gitu. Kalau lu tanya-tanya tuh dia gimana? Aman Sampai aja. sekarang nih, sampai sekarang. Sampai sekarang kemarin gue juga ngucapin happy retired, gue bilang ya thank you lah gitu. Terus sudah kita undang ke sini dia tapi mau keluar kota dulu. Ya, dia me time dulu Me lah time sama dulu, keluarga. dia mau istirahat dulu, mau santai-santai dulu. Lucu ya. Tapi emang ya mungkin kan selama jadi pemain emang waktunya kan nggak banyak sama keluarga. Ya mungkin quality time dulu sama keluarga biar balik-balik nanti udah fresh, udah tahu mau apa yang mau dilakuin gitu. Tapi gue rasa seorang Sinyo tuh nggak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa ada plan. Yes. Iya nggak Perhitungan sih? ya, perhitungan ya. Iya, dia tuh orangnya tuh bener-bener oh gue nggak ada plan A, gue harus plan B, plan C gitu. Jadi nggak mungkin yang udah mutusin ya udah gitu, lihat nanti. Kayaknya nggak kayak gitu kan ya? Iya, emang dia udah kayaknya mah dia tetap, aku rasa ya dia tetap ada di jalur badminton karena secara dia juga punya Ada akademi, klub akademi gitu. juga. Paling enggak ya dia tetap involved lah di badminton. Berarti kan kita berharap walaupun dia udah Gak main, stop nggak tetap main, ada. tetap ada untuk badminton kontribusinya. Indonesia gitu kan sih ya. Bisa banget sih sebenarnya ya dengan nama besarnya, kemudian papahnya Iya, juga Masih turun langsung loh. turun langsung ke lapangan. Itu modalnya sih udah kuat untuk dia juga menjadi bagian dari apa ya, bulu tangkis Indonesia ke depannya. Walaupun tidak menjadi pemain kan gitu kan Dep. Masih banyak peran Dep yang bisa ditaklukkan oleh Gideon dan dia punya potensi besar lah ya dengan segala pengalaman, nama besarnya. Mudah-mudahan ganda putra Indonesia juga iya. bisa ada masukan lebih baik lagi ke depannya dari Gideon gitu kan. Amin, Gimana lu sendiri Dep? Belum komentar Iya, dari menurut tadi lu nih, gimana? nanya terus. Gimana ya? Nyo. Sinyo tuh sebenarnya kenal udah cukup lama, 2004. Iya, seklub. Satu klub dulu, pertama kali kan satu klub Ci. Oh Ya, jadi 2004 Iya bener. masuk, kan beda usia 2 tahun lah, jadi ya seletingan lah gitu. Kita tuh sebenarnya sama-sama anak bawang waktu itu. Maksudnya anak bawang itu gapnya jauh dibanding yang lain, paling jelek lah kita berdua ini ya. Jadi kebetulan kita sering latihannya disuruh bareng gitu. Single Dep, masih single berarti, main single. Single Ci, ya saya single, Sinyo juga single gitu. Jadi struknya suka bertiga, satunya lagi kakaknya Sinyo. Nadia. Ya mana dia, itu sering ngebantuin lah. Terutama saya sih yang sering ngebantuin mereka karena saya udah paling jelek lah di situ aja. Tapi apa ya, kalau yang paling bisa diingat dari seorang Sinyo, jadi dia tuh suka dibanding-bandingin juga dulu tuh, dibandingin yang lain kan. Postur dia paling lebih kecil, agak gempal gitu. Terus orang pada bilang udahlah kayaknya nggak mungkin jadi pemain top gitu, sekolah Patah aja. kan berarti sekarang. Sekolah aja gitu, maksudnya apalagi kan cowok. Nah waktu itu jujur sempat agak malas, memang dia latihannya agak-agak malas-malas gitu, kayak yang anak didorong sama orang tuanya, di push gitu. Tapi pada suatu momen tuh kayaknya kalau nggak salah Koker tuh bilang sama Sinyo, dikasih waktu, dikasih pilihan, mau main apa mau sekolah nih, lu cowok gitu, jangan sampai lu nggak jadi dua-duanya nih, nanti lu kepala keluarga gimana gitu, bawa anak orang gitu. Dia milih main karena mungkin dia malas sekolah juga waktu itu ya. Tapi setelah dia komitmen milih main, yang paling kelihatan berbeda itu adalah di saat dia dikasih program apapun, walaupun mukanya kadang bete-bete gimana, tapi dia selalu selesain bener-bener sampai program selesai.
Terus mau bola sesusah apapun sebisa mungkin Jatuh dulu. iya, bola pokoknya bola belum jatuh itu belum mati. Jadi bener-bener semangatnya tuh kelihatan banget. Dia kepengen apanya tuh kelihatan banget dan masih apa ya berkelanjutan waktu di Cipayung. Di saat saya pagi-pagi kadang udah tambahan pasti ada dia. Dan di saat itu ganda putra belum ada satupun yang datang, pelatih belum datang, semua belum datang, dia udah di besi dulu tuh, udah besi, udah nembok. Maksudnya dia udah juara terus loh itu. 2000 Tapi tetap serajin itu ya. tetap serajin itu. Pernah nanya, lu kenapa Nyu? Ya iyalah, gue modalnya harus gini, gue harus kerja keras, gue harus rajin, karena pukulan gue nggak ada yang aneh-aneh kayak misalnya kayak Kevin gitu bisa spesial banget. Modal dia kan keras, cepet gitu kan, nggak Kuat mati ya. ya, kuat. Dan itu yang luar biasa banget itu sampai dia udah juara tiap hari dia masih terapin itu. Luar biasa itu. Dan dia. ada di era dia naik sepeda pulang pergi. Dari rumahnya ke Pelatnas dia naik sepeda. Rumahnya tapi bukan yang di Jakarta situ Bukan, kan, dia udah pindah yang kan. rumah baru. Iya, iya. Udah yang udah di sini. Itu naik sepeda, berarti kan secara juga latihan kan. Kan lumayan berapa sejam lah lebih kali itu sepeda. Komitmennya emang luar biasa berarti ya. Dia ada di era naik sepeda gitu. Ada di era naik sepeda. Naik sepeda nggak Iya, perlu naik ngerti. mobil. Jadi dia udah emang kayak latihan udahlah gue aja. latihan aja. Sekalian Kalian latihan, latihan. Nah, kayaknya susah banget ya sih untuk dapetin bukan sosok pemain ya tapi Karakter. karakter Ci, lebih ke karakter. Ya nggak sih kayaknya pemain kita tuh harus punya karakter kayak Sinyo. Kalau kayaknya sekarang tuh ya nggak tahu ya atau lebih lembek atau gimana nggak sih? Ya bahkan ujiannya Sinyo tuh pada saat udah ranking 1 aja masih kayak gitu ya. Masih nambah kayak gitu tuh, ya ampun itu jarang loh. Ya maksudnya mungkin kalau masih catch up biasa lah ya kayak gitu, tapi kalau udah masih nomor 1 masih kayak gitu, waduh ya bener deh mau cari di mana deh. Nah kalau kayak lu tadi kan bilang dia juga komitmennya tuh tinggi banget gitu Le. Sampai dia kata lu naik sepeda sendiri segala macam, berarti kan memang dia ada kepengen banget jadi juara. Tapi kan ya itu tadi selain fisik dia pasti kan ada didukung sama perlengkapan yang supply dia supaya bisa berprestasi gitu kan. Nah kalau menurut lu gimana Le? Belinya di Revise Sport. Belinya di Revise Sport. Ada juga di live talknya nanti bersama Jebre Media. Revise Sport bakal jual-jual perlengkapan badminton. Nah berarti selain kalian punya kemampuan harus punya equipment yang lengkap dan memadai ya kan. Tuh. Karena untuk biar berprestasi harus bagus dong perlengkapannya. Biar masuk lapangan juga pede. Nah itu tuh intinya. Nah kalian juga jangan lupa nih JBL, kita mau nanya kira-kira nih komen ya, hal tak terlupakan apa sih yang paling kalian ingat untuk soal terutama Sinyo ya, The Minion tapi terutama Sinyo. Nah kira-kira apa sih yang paling gak terlupakan? Nah jangan lupa tulis di komen ya. Oke jangan kemana-mana, kita akan balik lagi ke segmen berikutnya.